kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Jaksa Agung telah merilis bahwa keuntungan pribadi mereka dari direktur Pertamina dan para bajingan-bajingan itu sebesar 193 triliun dalam setahun, sementara mereka melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau dijumlah, keuntungan mereka pribadi sebesar 965 triliun, hampir mencapai seperempat dari anggaran APBN 2025. Tahu nggak kalian, gaji direktur Pertamina yang bajingan itu, yang memperdaya masyarakat itu, gajinya 1,5 miliar. Apakah gaji sebesar itu belum cukup untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan perut keluarga-keluarganya itu? Oleh karena itu, masyarakat wajib menuntut. Yang pertama, hilangkan sistem barcode. Yang kedua, turunkan harga Pertamax dan Pertalite dalam dekade tertentu, dalam jangka waktu tertentu, karena kalian telah memperdaya masyarakat, mengobjek masyarakat, merugikan masyarakat. Semoga Pak Prabowo sebagai Panglima tertinggi dan juga Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung segera menyelesaikan persoalan masyarakat ini. Hukum seberat-beratnya para bajingan-bajingan Pertamina itu, karena telah merugikan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Ujian, Bapak bilang ujian. Ini bukan ujian, Pak, tapi ini kesengajaan. Ini komplotan, ini perampokan. Masa sekelas direktur utama tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak buah di bawahnya, Pak? Ya Allah, Pak. Terus Bapak ini bukan pidato, tapi Bapak ini berdrama. Kayaknya Bapak Dirut drama, guys, ya. Dulu mantan aktor teater atau aktor film atau sinetron atau figuran. Netizen coba lihat tadi kan pidatonya, itu bukan minta maaf tapi itu drama. Sok-sok sedih, sok-sok melankolis. Ngapain seperti itu juga, Pak? Masyarakat sudah tidak percaya, masyarakat juga sudah tidak akan nangis lihat Bapak pidato nangis-nangis seperti itu. Kita sudah tidak bisa dibohongi lagi, Pak. Kita kecewa dengan Pertamina, kita tidak percaya lagi. Dan yang paling penting, dikembalikan kerugian rakyat, Pak. Bukan hanya minta maaf selesai, enggak. Dikembalikan. Banyak masyarakat yang motornya rusak, mobilnya rusak. Banyak yang rakyat alami kerugiannya, Pak. Diganti pokoknya. Pertamina harus ganti kerugian konsumen, kerugian rakyat. Ingat itu. Kalian, netizen setuju kan? Oke, guys, kembali lagi ya. Pak, lurus dulu, Pak, lurus. Pertamina ngebantah kalau Pertamaxnya adalah oplosan dari Pertalite. Gini ya, Dek, lo nggak usah rakyat Indonesia dengan bantahan itu. Kami rakyat Indonesia nggak amat. Lagi pula, orang kalau emang salah, ngaku aja, apa susahnya sih? Jangan malah ngeles mulu. Yang pertama, Kejagung udah mutusin ada tindak pidana korupsi dalam Pertamina dengan tuduhan ngoplos bensin Pertalite jadi Pertamax dari tahun 2018 sampai 2023. Kalau udah ada putusan dan bahkan pelakunya udah ketangkep juga, itu artinya udah ketahuan barang apa yang dikorupsi, duit hasil korupsinya, cara korupsinya, dan barang bukti korupsinya. Yang kedua, kalau bukti dan temuan tipikor semuanya dibantah dan Pertamina bilang nggak ada oplos-oplosan, ngapain itu orang ditangkepin semua? Logikanya di mana? Kalau salah ngaku salah, apa susahnya sih? Minta maaf ke publik, terus langsung berbenah untuk bisa dapetin kepercayaan publik. Jangan malah ngeles mulu. Kita dipaksa bayar pajak PBB, dikasih sertifikat tanah ganda. Kita dipaksa bayar pajak, dikasih pejabat yang awur-awuran. Kita beli Pertamax biar subsidi dari negara lebih tepat sasaran, malah dikasih bensin oplosan. Kentak. Apa lo? Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Bajingan memang.
beli Pertamax diisi Pertalite. Orang beli Pertamax itu kan karena beli kualitas dan berniat baik, karena merasa tidak berhak atas subsidi, tapi ternyata diabusi. Jika kerugian negara itu 193 triliun, tentu kerugian konsumen atau masyarakat itu berkali-kali lipat. Jadi tolong Pak Jaksa tuntut yang maksimal dan Pak Hakim vonis yang maksimal. Karena ini efek dominonya sangat besar sekali. Dan ini nanti tersangkanya kalau diwawancari pasti bilang, awalnya sih coba-coba. Ini buat peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sampai peringkat 4 nih udah di zona Liga Champion. Ya, tapi belum aman. Buat peringkat 5, 6, 7, 8, 9, 10 di bawahnya itu jangan nyerah. Bisa ngejar di posisi 1, 2, 3, 4 masih bisa. Kalau misalnya ada yang bilang, aduh kayaknya nggak bisa. Bisa, ini aja bisa, merugiin banyak. Masa yang lain nggak bisa? Bisa. Harus optimis, jangan ada kata nggak bisa. Intinya yakin, harus yakin dan percaya. Kalau kita yakin dan percaya, bisa. Satu, bisa kayak ini, pasti bisa. Semangat. Selamat buat Pertamina menjuarai klasemen Liga Korupsi Indonesia dengan skor tertinggi. Yeay! Kemudian disusul oleh PT Timah, BLBI, Duta Palma, PT TPTI, PT Asabri, PT Jiwasraya, Kemensos, Sawit CPO, Garuda Indonesia, BTS Kemeninfo, dan Bank Senturi. Selamat buat kalian semua. Dan pastinya masih akan ada lagi klasemen-klasemen yang baru dari instansi-instansi yang lain yang akan mengalahkan sang juara dari Liga Korupsi Indonesia. Dan buat klasemen yang lainnya yang masih belum terbongkar bobroknya, tenang saja karena rakyat Indonesia dengan senang hati menunggu kehadiran kalian di Liga Korupsi Indonesia. Mobilnya bagus banget, beli di mana? Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat tuh yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir dong, lu yang hidup enak yang dirugiinnya banyak nih. Mana mukanya? Sejak Pak Prabowo menjabat jadi presiden, banyak sekali kasus korupsi yang terbongkar. Setiap ada penangkapan koruptor, bobrok sekali ya negara ini, bobrok sekali negara ini. Ya memang bobrok negara kita itu. Terlalu banyak koruptor di negara kita, terlalu banyak orang-orang bermental maling di negara kita. Dan di saat ada presiden yang berkomitmen ingin membasmi para koruptor itu, ingin memberantas para maling-maling duit rakyat ini, bahkan ada kasus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak tersentuh bisa dibongkar. Harusnya kita dukung dong. Kita dukung presiden kita yang ingin memberantas para koruptor itu yang sudah membuat negara kita ini bobrok. Bukannya malah di demo, mau dilengserkan. Katanya akademisi, katanya intelek, tapi kenapa pemikirannya terbalik-balik? Harusnya kita dukung yang mau membasmi koruptor, bukannya mendukung para koruptor. Ya gimana negara kita nggak makin bobrok kalau pola pikir rakyatnya begitu? Malah membela koruptor. Kayak mana ini ya? Kalian ada yang rame, tiba-tiba ada yang lebih rame lagi. Coba lu perhatiin ini. Yang pertama, pagar laut. Awalnya publik dikasih tontonan soal kedaulatan negara. Isunya berat, bisa nyeret banyak kepentingan. Tapi sebelum sempat selesai dibahas, tiba-tiba muncul kelangkaan gas 3 kilo. Yang kedua, lagi rame-ramenya penolakan Danantara. Di medsos panas, perdebatan seru, opini publik dikocok-kocok. Tapi baru aja mulai mendidih, tiba-tiba boom, korupsi. Skandal Pertamina 193,7 triliun. Duit negara ambles. Angka fantastis bikin orang geleng-geleng kepala. Bahkan ada yang bilang 193,7 T itu cuman setahun. Kalau dikali 5 tahun berapa duit kira-kira? Nah, lu pikir ini semua kebetulan? Di dunia politik nggak ada yang benar-benar kebetulan. Kalau ramai mendadak, pasti ada yang diam-diam jalan di belakang. Di dalam politik ada istilah wag the dog. Intinya gini, kalau ada masalah gede yang bisa nyeret pejabat, tinggal bikin masalah baru yang lebih heboh, biar perhatian orang pindah. Ada lagi shock doktrin, teknik lama buat manfaatin kekacauan. Pas rakyat lagi sibuk marah atau panik, saat itulah keputusan-keputusan gede diselundupin. Jadi, ada apa sih sebenarnya? Apakah ini cuman gimmick buat ngasih drama politik gratis ke rakyat, biar kita lupa sama sesuatu yang lebih besar? Atau ada agenda yang lagi diem-diem dijalankan di balik layar? Karena kalau pola ini terus diulang-ulang, mungkin pertanyaannya bukan lagi ada apa sebenarnya, tapi sampai kapan kita mau terus dibodohi? Kenapa kalau orang seperti Ahok lah yang bisa bersih-bersih? Ini guys ya. Nah juga
Udahlah, Ahok sudah masa lalu. Betul, Bang. Gak usah kita inikan ke Ahok ya. Kalau soal Ahok mau bicara, ya biarkan dia bicara ya kan. Tapi yang jelas kita fokus ke masalah ini. Ya kan? Fokus masalah ini, apa inti masalah dan bagaimana mengatasinya. Dan kita kembali ke titik masalah import. Ya. Jangan beralih ke oplosan. Karena kalau bicara oplosan nanti akhirnya apa? Bisa ruginya buat masyarakat sendiri. Oke, kalau kita berbicara kasusnya adalah berarti kan korupsinya adalah soal bahan bakarnya begitu, koruptornya begitu ya. Berarti ini kan artinya bagaimana kemudian tata kelolanya bisa dibenahi karena informasinya ini juga orang-orang lama, Bang. Begini, sistem itu kalau memang itu sistemnya udah terbaik dan dijalankan dengan benar, mau orang lama orang baru nggak ada masalah. Berarti masalah di sistemnya. Kalau saya bilang sistem, bukan di contoh begini. Kenapa harus beli BBM atau crude lewat trader misalnya? Ya kan? Kenapa tidak dibuat satu keputusan beli langsung ke produsen atau ke trading arm dari produsen? Katakan misalnya Arab lewat Saudi Aramco langsung, kan begitu. Jangan lewat trader, kan hasil temuannya Kejaksaan Agung kerugiannya karena ada permainan di broker, di trader. Itu kan karena di root yang sekarang sudah mengerti begitu ya, artinya kemarin tertangkap juga sudah mengerti skema ataupun sistem yang dilakukan sehingga dia bisa mengakali sistem tersebut. Makanya kan gitu. Kalau sistemnya benar dan memang terbaik, sulit untuk mengakali, kan begitu. Oke, ini ada video